Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bihil Albayat dari program studi akuntansi. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang attitude. Yang pertama ada pengertian umum. Apa sih itu attitude? Attitude adalah sikap seseorang terhadap apa yang dihadapinya. Tiap orang memiliki sikap dan perilaku yang berbeda. Memiliki attitude yang baik sangat penting bagi diri sendiri maupun juga orang sekitar. Di dalam kehidupan, kita perlu memahami dengan sikap dalam kehidupan sehari-hari yang ada pada setiap individu. Karena hal tersebut sangatlah penting untuk menentukan sikap seseorang. Ada 3 komponen untuk kita bisa menentukan sikap dari seseorang maupun untuk membentuk sikap dari seseorang. Yang pertama ada keyakinan, yang kedua ada perasaan, yang ketiga ada perilaku. Yang pertama keyakinan. Di dalam keyakinan terdapat kepercayaan suatu individu sebagai pemilik yang berisi kepercayaan, persepsi, dan stereotip. Yang kedua ada perasaan atau emosi. Di aspek ini, emosional lah yang menyangkut perasaan terhadap sesuatu dipengaruhi oleh kepercayaan suatu objek. Yang ketiga ada perilaku atau tindakan. Perilaku tertentu yang sesuai dengan sikap seseorang terhadap suatu situasi tertentu sebagaimana kepercayaan terhadap stimulusnya. Jadi 3 aspek ini bisa kita tentukan atau kita lihat dari kebiasaan seorang individu. Nah, di situ kita bisa menilai nih apa sih atau bagaimana sih sikap atau attitude dari seseorang tersebut. Apakah dia memiliki attitude yang baik atau dia memiliki attitude yang kurang baik atau attitude yang kurang pantas lah di pandangan kita. Yang selanjutnya ada menurut pengertian attitude menurut para ahli. Yang pertama ada Sarwono. Beliau menjabarkan attitude adalah sikap didefinisikan sebagai seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap ini bisa bersifat positif dan dapat pula negatif. Yang kedua ada Thurston yang menjabarkan sikap sebagai total kecenderungan, perasaan, prasangka, ide, ketakutan, ancaman, dan keyakinan seseorang tentang suatu topik tertentu. Yang ketiga adalah Lapierre, sikap suatu pola perilaku, tendensi, kesepian, antisipatif, atau predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau secara sederhana respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Selanjutnya ada fungsi dari pembentukan attitude. Fungsi dari pembentukan attitude itu sebenarnya banyak, tapi saya jabarkan yang lebih rinci aja ya. Attitude atau sikap perlu dikembangkan dengan baik untuk menjalankan keseharian dengan baik, berinteraksi dengan orang lain secara positif, dan juga khususnya untuk lapangan kerja atau di dunia pekerjaan, di mana semua ini dilihat dari sikap kita nih terhadap sesama karyawan atau pelanggan. Jadi attitude ini sangat penting untuk di dunia pekerjaan. Biasanya seorang pemimpin perusahaan atau pemimpin di suatu instansi pekerjaan itu yang pertama dilihat dari attitude kita. Entah itu kita memiliki ijazah nilai yang tinggi tapi kita attitude-nya kurang baik, biasanya sih dilihatnya dari cara dia berbicara atau cara dia bertemu dengan orang. Biasanya dilihat dari 5S sih, senyum, sapa, salam, sopan gitu sih. Attitude sendiri atau sikap juga sering dikaitkan dengan kesiapan mental individu yang dapat mempengaruhi serta menentukan kegiatan individu yang bersangkutan. Adapun faktor-faktor pembentuk attitude, yang pertama ada pengalaman pribadi,
yang kedua ada pengaruh dari seseorang yang penting, yang ketiga ada media massa, yang ketiga ada pengaruh kebudayaan, yang keempat ada media massa, dan yang kelima ada pendidikan dan agama, yang keenam juga ada faktor emosional. Untuk pengalaman pribadi sih pasti semuanya udah bisa merasakan ya, cuman saya jabarkan. Pengalaman pribadi sesuatu yang dialami oleh seseorang dapat membentuk dan mempengaruhi terbentuknya sikap atau attitude. Namun, untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap atau attitude, pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Yang kedua ada pengaruh orang lain. Pengaruh orang lain khususnya orang yang penting ya. Seseorang yang dianggap penting akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap atau attitude seseorang terhadap suatu. Adapun orang-orang yang biasanya dianggap penting bagi individu seperti orang tua, orang yang status sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, istri atau suami, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengaruh kebudayaan. Kebudayaan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap atau attitude, terutama kebudayaan di mana seseorang hidup dan dibesarkan. Kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap atau attitude seseorang terhadap berbagai masalah. Yang keempat ada media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya, yang dapat mempengaruhi sangat besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Media massa membawa pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Yang kelima ada lembaga pendidikan dan agama. Kedua lembaga tersebut mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap atau attitude karena meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan attitude yang baik atau yang biasa disebut dengan good attitude maupun attitude yang buruk, sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan pusat keagamaan serta jajarannya. Yang keenam ada pengaruh faktor emosial. Terkadang suatu bentuk sikap adalah pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai penyaluran frustasi atau pengalihan untuk mekanisme pertahanan ego. Sikap ini dapat sementara dan segera berlalu begitu frustasi telah hilang. Untuk kegunaan attitude sendiri bisa digunakan untuk berinteraksi dengan baik dengan orang lain serta memahami apa yang mereka rasakan dan merespon dengan sesuai. Sebenarnya kegunaan attitude dan fungsi attitude hampir sama ya, khususnya untuk setiap orang nih, setiap individu orang. Banyak sekali fungsi dari sebuah attitude untuk kehidupan, antara lain yang pertama untuk dapat membuat kehidupan manusia jauh lebih mudah lagi. Namun faktor-faktor yang mempengaruhi attitude banyak sekali. Yang pertama ada faktor internal yang berkaitan dengan pribadi dari setiap orang dan berkaitan. Faktor yang pertama adalah faktor internal yang berkaitan dengan pribadi dari setiap orang dan berkaitan dengan kepribadian yang dimiliki, di mana seseorang akan berperan dalam mengolah dan mengatur perangsang dari luar untuk membentuk sikap yang akan dipilih. Nah, yang faktor kedua dari attitude adalah faktor eksternal yang berkaitan dengan interaksi sosial di luar kelompok yang dilakukan oleh manusia. Tentunya membahas terkait dengan sikap menjadi sebuah hal yang dapat menambah wawasan yang dimiliki terkait dengan ilmu psikologi. Dilihat dari sudut pandang psikologi, fungsi atau attitude atau sikap ini tentu sangatlah penting dan berpengaruh pada tindakan yang akan diambil oleh seseorang. Beragam faktor yang berpengaruh tentu akan
berdampak pada sikap yang ditujukan oleh setiap orang tentunya. Jadi untuk kegunaan attitude itu ada untuk yang setiap orang. Nah, yang tadi yang saya jabarkan itu untuk fungsi dari attitude untuk antara individu dan individu. Namun di luar itu juga ada fungsi atau kegunaan attitude itu di dalam lingkungan kerja. Attitude bisa digunakan untuk berinteraksi dengan rekan kerja dan juga untuk berdiskusi tentang pekerjaan masing-masing. Jadi untuk lebih enak dalam proses kita kerja, jadi secara pekerjaan kita bisa, kalau kita mempunyai attitude yang baik, pasti kita bekerja dengan rasa nyaman. Adapun contoh-contoh sikap attitude yang baik, yang pertama, menghargai lawan bicara. Ketika kita diajak ngobrol atau kita sedang diajak bicara, usahakanlah kita menatap matanya dan memperhatikan apa yang dia sampaikan. Baru ketika dia udah berhenti bicara, baru kita menjawabnya atau mulai kita berbicara. Yang kedua ada mencoba untuk berbaik hati dan ucapan kepada siapa saja. Ini sih sebenarnya lebih ke karakter dari dalam diri ya. Jadi kita harus berprasangka baik nih ke setiap orang dan menjaga mulut kita atau lisan kita untuk tidak berbicara yang sekiranya menyakiti perasaan seseorang. Yang ketiga, berhati-hati untuk tidak menyinggung orang. Nah, yang ketiga ini hampir-hampir sama dengan yang kedua tadi. Diusahakan kalau kita lagi berbicara itu diusahakan jangan menyinggung orang lain. Tidak langsung berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah, ini kurang lebih sama sih sama yang kedua. Contoh sikap attitude yang tidak baik. Yang pertama, memotong pembicaraan. Yang kedua, jahat kepada semua orang tanpa alasan. Yang ketiga, menyinggung orang lain dengan penuh sepengetahuan. Yang keempat, memikirkan orang lain tidak baik hanya dari perasaan. Ada dua macam attitude. Yang pertama, attitude sosial. Attitude sosial merupakan kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata berulang-ulang terhadap objek sosial. Attitude sosial menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan secara berulang-ulang terhadap objek sosial. Yang kedua ada individual, merupakan sikap yang hanya dimiliki oleh perorangan saja. Sikap ini berupa kesukaan maupun ketidaksukaan pribadi terhadap objek-objek, orang-orang, ataupun hewan-hewan tertentu. Yang selanjutnya ada attitude untuk sosial keseharian. Attitude selalu digunakan di keseharian, di setiap hari keseharian, baik kita mengetahuinya atau tidak. Setiap orang dan lingkungan bisa mempengaruhi cara kita bersikap. Sebaliknya juga orang-orang dan lingkungan sekitar juga bisa terpengaruh dengan sikap kita terhadap mereka, baik itu positif ataupun negatif. Attitude positif bisa membuat orang-orang sekitar kita menjadi lebih senang dan lebih ramah terhadap kita dan nyaman terhadap kita. Dan yang tidak suka dengan kita biasanya menjauh untuk tidak mencari masalah dengan kita. Jadi sangat penting sih untuk memiliki attitude yang baik itu. Dan sebaliknya, jika kita memiliki attitude negatif, maka orang-orang akan tidak suka dengan kita, dan yang sudah tidak suka dari awal akan mencoba mencari masalah dan tidak akan mendapat konsekuensi dari yang lain. Attitude di pekerjaan, di dunia kerja, skill dan kemampuan adalah salah satu hal yang dilihat di dalam karyawan ataupun di dalam seorang
pekerja, tapi yang paling terlihat dari kita adalah sikap kita di lingkungan kerja. Keputusan yang diambil dari suatu pekerjaan biasanya dilakukan dari perilaku mereka. Sikap yang positif bisa membuat karyawan menjadi terlihat dari atasan dan akan lebih diapresiasi oleh karyawan lain. Pada dasarnya, kesuksesan dapat diraih dengan mengasah 3 hal, yaitu skill, knowledge, dan attitude. Skill dan knowledge merupakan komponen yang dapat Anda dikembangkan dengan banyak membaca, banyak belajar, dan praktik. Tetapi, attitude adalah komponen yang paling penting dalam membentuk karakter Anda. Tentu saja, attitude yang baik dapat dipelajari dan dilatih. Persaingan dalam dunia kerja yang semakin ketat dari tahun ke tahun membuat setiap orang harus mempersiapkan dirinya sebaik mungkin dalam menghadapi dunia kerja. Kriteria permintaan sumber daya manusia saat ini semakin beragam dan dinamis. Setiap karyawan atau calon karyawan tidak hanya dituntut untuk memiliki knowledge dan skill yang mumpuni, tetapi juga harus memiliki attitude yang tinggi. Dari sebuah penelitian di Amerika Serikat, sebanyak 90% kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi cenderung disebabkan oleh perilaku yang buruk, seperti tidak bertanggung jawab saat bekerja, tidak jujur, dan memiliki hubungan interpersonal yang buruk. Attitude yang ditunjukkan oleh karyawan dapat mencerminkan bagaimana perusahaan itu akan dikelola dan bagaimana seseorang karyawan jika dihadapkan pada suatu masalah di perusahaan. Attitude sendiri menjadi peran penting bagi kemajuan suatu perusahaan, di mana sumber daya manusia merupakan aset terpenting dari suatu perusahaan. Selain itu, karyawan suatu perusahaan juga dapat mencerminkan produk maupun brand image perusahaan tersebut. Bayangkan saja bila attitude karyawan dan karyawannya buruk, tentu saja akan mempengaruhi bagaimana citra perusahaan di mata para partner atau kliennya. Dengan demikian, pihak perusahaan tidak hanya menilai karyawannya dari segi kinerja saja, tetapi juga dari attitude yang dimilikinya. Perusahaan akan lebih mempertahankan karyawan yang memiliki attitude bagus dibanding mereka yang berkinerja baik namun memiliki sikap buruk. Jadi di dunia pekerjaan itu attitude itu nomor 1 sebenarnya sih. Untuk masalah skill dan pengetahuan kan bisa diasah di dalam pekerjaan. Jadi kalau attitude kan udah susah tuh emang attitude tuh bawaan dari diri sih, jadi nggak bisa diasah secara instan. Contoh-contoh penerapan attitude dalam pekerjaan ada 4 ya. Yang pertama, menerima kritik atau masukan. Yang kedua, ada menghargai waktu. Yang ketiga, ada menghormati rekan kerja. Yang keempat, ada berkomitmen terhadap pekerjaan. Yang pertama, menerima kritik atau masukan. Segala sesuatu yang dikatakan baik rekan kerja, senior maupun atasan tidak selalu bermakna negatif atau akan membuat bersedih. Terima saja apa yang mereka katakan mengenai kinerja kita. Percayalah bahwa mereka memiliki niat membantu kita menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas dengan lebih baik lagi. Jadi jangan cepat tersinggung aja. Oke. Yang nomor 2, menghargai waktu. Dalam bekerja, penting bagi kita untuk selalu tepat waktu. Pastikan kita selalu datang ke tempat kerja tepat waktu serta menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktunya. Dengan selalu menepati waktu, kita akan membuat suasana kerja yang bebas stres dan kita menunjukkan bahwa kita berkomitmen penuh terhadap pekerjaan kita. Yang ketiga, menghormati rekan kerja. Rasa hormat tidak hanya ditunjukkan kepada atasan. Sebagai sesama karyawan, kita juga harus menghormati. Dengan begitu, kita bisa menunjukkan profesionalitas kita sebagai seorang pekerja. Yang keempat, ada berkomitmen terhadap pekerjaan.
penting bagi kita untuk menunjukkan komitmen kita terhadap pekerjaan kita. Lebih baik lagi jika kita mencintai pekerjaan yang kita lakukan. Dengan begitu, kita akan bekerja dengan maksimal sehingga menguntungkan perusahaan kita. Selain itu, kita juga bisa mengembangkan diri kita sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Selain beberapa hal di atas, peran networking juga tidak kalah penting untuk meraih kesuksesan, baik secara langsung atau tidak langsung. Pasti kita pernah membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dengan attitude yang baik, kita akan sangat terbantu dalam membangun network. Kita pasti akan sangat terbantu dalam membangun network di dalam diri kita. Setelah memahami pentingnya attitude di dalam kerja, kita bisa mulai membentuk attitude yang baik nih dari 3 hal sederhana, yaitu terbiasakanlah senyum, terima kasih, dan meminta maaf. Ketiganya merupakan hal yang sering disepelekan, namun memiliki efek yang luar biasa. Dengan banyak tersenyum, kita akan dikenal sebagai pribadi yang ramah. Lalu dengan selalu mengucapkan terima kasih atas bantuan orang lain dan meminta maaf jika kita melakukan kesalahan, orang lain akan merasa bahwa kita menghormati mereka. Nah, dari hal-hal kecil ini seperti inilah kita dapat menjaga dan bahkan mengembangkan attitude kita agar menjadi lebih baik. Kesimpulannya yaitu attitude adalah sikap yang kita rasakan dan keluarkan tergantung dengan situasi, kondisi, individu yang sedang berbicara dengan kita atau lingkungan sekitar. Attitude akan selalu ada di keseharian kita, baik kita sadar atau tidak. Sikap kita bisa mempengaruhi dan dipengaruhi dari lingkungan dan orang-orang sekitar. Sikap positif bisa membuat lingkungan keseharian dan kerja menjadi lebih baik, sementara negatif bisa memperburuk perspektif orang sekitar dan rekan kerja terhadap kita. Sekian dan terima kasih.